Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Alhamdulillah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Jadi ini bagian dari kinematika gerak lurus. Tanpa berlama-lama kita langsung ke materi dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama adalah pengertian dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan percepatan yang tetap. Jadi bedanya dengan gerak lurus beraturan, untuk gerak lurus beraturan itu kecepatannya yang tetap. Untuk GLBB percepatannya yang tetap atau konstan. Nah, selanjutnya percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi A itu sama dengan E per T, perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, rumus dari GLBB di sini ada 3. Nah, yang pertama adalah IT sama dengan V0 tambah kurang A kali T. Jadi kita perhatikan yang pertama, IT sama dengan V0 tambah kurang A kali T. Untuk yang kedua, ST sama dengan V0 T tambah kurang 1/2 A kali T pangkat 2. Yang ketiga adalah VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah kurang 2 kali A kali ST. Nah, coba silahkan diperhatikan baik-baik perbedaan dari ketiga rumus ini ya. Nah, untuk yang pertama itu tidak ada variabel jarak yaitu S. Nah, yang kedua itu tidak ada variabel VT atau kecepatan akhirnya. Nah, yang ketiga itu tidak ada variabel T atau waktu, jadi ini adalah jarak tiap satuan waktu ya. Nah, selanjutnya keterangan. Kita perhatikan keterangan dari rumus yang ketiga ini. Nah, VT itu adalah kecepatan setelah dia bergerak sekian detik atau kecepatan setelah respon dengan satuan meter per sekon. Nah, V0 itulah kecepatan mula-mula meter per sekon. A itu adalah percepatan. Nah, untuk kita gunakan tambah ya. Jadi kalau percepatan, jika bendanya dipercepat, maka di sini kita gunakan tambah. Nah, ya, atau perlambatan, nah, kita gunakan kurang. Jadi kalau perlambatan, benda diperlambat, maka kita kurang di sini. Contohnya misalnya dia dipercepat, maka kita gunakan rumus VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kalau misalnya bendanya direm atau diperlambat, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 kurang A kali T. Begitupun dengan rumus yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Oke, satuannya ya, sekonnya. Nah, untuk satuan dari A itu adalah meter per sekon pangkat 2. Meter per sekon pangkat 2, satuan dari percepatan atau perlambatan. Oke, ST itu adalah perpindahan. Jadi ini adalah perpindahan ketika dia bergerak sekian detik, maka perpindahan dengan satuan meter. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan mula-mula itu 5 meter per sekon, mendapat percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon pangkat 2 sejak pertama kali dia bergerak. Nah, kecepatan benda itu saat menempuh jarak tepat 50 meter adalah, kita ingin menentukan berapa kecepatannya ketika dia sudah menempuh jarak 50 meter. Nah, tentunya secara logikanya dia akan mempunyai kecepatan yang berubah, karena ketika dia bergerak dengan kecepatan 5 meter itu dia mempercepat, dia tambah percepatannya menjadi 2 meter per sekon. Oke, kita langsung ke pembahasan. Diketahui V0 itu sama dengan 5 meter per sekon, ini kecepatan mula-mula. Kemudian dia percepat larinya, dia percepat geraknya dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, menempuh jarak 50 meter. Jadi berapa kecepatannya ketika dia menempuh jarak 50 meter? Kita langsung ke penyelesaian. Nah, kita perhatikan rumus ini ya. Nah, kita ingin menentukan, di sini kan ada 3 rumus. Kita ingin menentukan rumus mana yang kita pakai untuk menentukan nilai VT. Nah, yang pertama kan di sini yang ditanya adalah VT. Jadi kita perhatikan VT-nya.
Yang ada variabel Vt itu cuma ada pada rumus pertama dan rumus ketiga, berarti rumus kedua kita coret ya. Rumus kedua kita tidak pakai karena di sini tidak ada variabel Vt. Nah, caranya untuk memilih yang mana antara rumus 1 dan rumus yang ketiga, kita perhatikan apa yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui soal adalah V0 yang masing-masing ada, kemudian diketahui percepatan, rumus pertama juga ada percepatan, rumus ketiga juga ada percepatan. Nah, diketahui yang ketiga adalah jarak tempuh. Nah, pada rumus yang pertama tidak ada variabel jarak tempuh yaitu S. Nah, rumus yang ketiga ternyata terdapat variabel S, jadi kita otomatis kita gunakan rumus yang ketiga. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Nah, ini rumus yang ketiga, Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 kali A kali ST. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk menentukan rumus GLBB yang mana yang kita akan gunakan. Oke, selanjutnya kita substitusikan nilainya. Vt pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 50. Kita peroleh Vt pangkat 2 sama dengan 25 tambah 200. Vt sama dengan Vt pangkat 2 sama dengan 225. Nah, untuk mengubahnya maka Vt itu sama dengan akar 225. Pangkat 2 nya hilang, yang di sebelahnya ruas sebelahnya kita angkatkan, jadi Vt sama dengan 15 meter per sekon. Jadi kecepatan benda ketika menempuh jarak 50 meter adalah 15 meter per sekon. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon, berarti dia diperlambat, jadi otomatis sebentar kita akan kurang pada rumusnya. Setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Jadi setelah menempuh jarak sejauh 75 meter, partikel tersebut berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Nah, jadi intinya di sini ketika dia bergerak dari 30 ke 15 meter per sekon, jarak yang ditempuh 75 meter. Nah, di sini berapa jarak yang ditempuh ketika dia kecepatannya dikurangi dari 15 sampai dia berhenti ya, 15 sampai berhenti. Oke, pembahasannya diketahui V1 itu 30 meter per sekon, V2 15 meter per sekon, V3 itu 0 meter per sekon karena dia berhenti, kecepatannya otomatis itu 0. Nah, S1 nya jarak pertama ketika dia diperlambat dari 30 ke 15 adalah 75 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jarak dari V2 ke V3 ketika dia diperlambat dari 15 sampai dia berhenti, itu S2 ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambarnya. Jadi pada soal ini terjadi dua gerak ya. Gerak pertama dari kecepatan 30 menjadi 15, itu gerak pertama, jaraknya S1. Gerak yang kedua adalah V2 ke V3 dengan jarak S2. Namun pada sistem ini gerak ini hanya mempunyai satu percepatan yang tetap. Jadi, nah di sini kan belum ada percepatannya atau perlambatannya. Kita tentukan dulu perlambatannya. Nah, yang pertama pada gerak 1 ya, tidak menentukan perlambatan. Kita gunakan rumus Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 kali A kali S. Jadi pemilihan rumusnya itu sama caranya dengan soal yang nomor 1. Oke, kita langsung substitusi nilainya. Nah, sebelumnya pada Vt di sini yang bertindak sebagai Vt di sini adalah V2 pada gerak pertama ya, V2, dan V0 nya itu adalah V1 pada gerak pertama. Jadi Vt pangkat 2 sama dengan A15 pangkat 2, nah, sama dengan 30 pangkat 2 kurang 2 kali A kali 75. Oke, kita lihat hasilnya. 15 pangkat 2 itu 225 sama dengan 30 pangkat 2 itu 900 kurang 2 kali 75 150A. Kita pindah ruaskan, 900 kurang 225 sama dengan 150A. A sama dengan 675 per 150 sama dengan 9 per 2 meter per sekon pangkat 2. Jadi perlambatan pada gambar ini dari V1, V2, V3 itu sama dengan 9 per 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung berapa jarak pada gerak yang kedua. Kita gunakan rumus Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 kali A kali S.
Kita substitusikan nilainya. Nah, V0-nya di sini, Vt-nya di sini 0 ya. Jadi V3 kita anggap itu kecepatan akhir untuk gerak yang kedua. V2 kita anggap itu kecepatan mula-mula untuk gerak yang kedua. Nah, 0 sama dengan 15 pangkat 2. Itu nilai dari 0 itu 15 kurang 2 kali 9 per 2 kali S. Jarak yang akan kita hitung nilainya. Nah, kita peroleh hasilnya 225 sama dengan 9S. Jadi 15 pangkat 2 kita pindah ruaskan, 2 bagi 2 itu 1, hasilnya 9, jadi sisa 9. Nah, S sama dengan 225 per 9 sama dengan 25 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda ketika dia bergerak diperlambat dari V2 ke V3 itu adalah 25 meter. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per sekon pangkat 2. Jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6 adalah. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, diketahui A itu sama dengan 3 meter per sekon pangkat 2. Nah, bendanya itu mengalami percepatan, jadi nanti ini rumusnya kita akan jumlahkan. Nah, V0-nya itu 0 karena dia bergerak dari keadaan diam. Waktunya itu 6 sekon. Yang ditanyakan berapa kecepatan dan jarak ketika dia bergerak selama 6 sekon. Jadi Vt dan S. Oke, kita ke penyelesaian. Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Jadi pemilihan rumusnya sama dengan contoh soal yang nomor 1. Oke, kita lanjut. Kita substitusikan nilainya. Vt sama dengan 0 tambah 3 kali 6, maka hasilnya adalah 18 meter per sekon. Selanjutnya jarak, kita gunakan rumus S sama dengan V0T tambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Nah, di sini 0 tambah 1/2 kali 3 kali 6 pangkat 2. Jadi V0 kali T itu 0 ya, karena V0-nya itu 0. Tambah 1/2 kali 3 kali 6 pangkat 2, maka diperoleh hasilnya 3 kali 18 sama dengan 54 meter. 18 diperoleh dari 6 pangkat 2, 36 bagi 2 itu 18. Dikali 3 diperolehlah jaraknya 54 meter. Jadi kecepatan benda ketika dia bergerak pada selama 6 detik itu adalah 18 meter per sekon. Karena dia dipercepat, otomatis kecepatannya akan berubah, dan jarak yang ditempuh itu sejauh 54 meter. Oke, contoh soal nomor 4. Sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 40 meter. Jarak total dalam meter yang harus ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya berhenti adalah. Jadi yang ditentukan yang akan kita hitung di sini adalah berapa jarak yang ditempuh mobil dari 25 meter per sekon sampai dia berhenti. Kita langsung ke pembahasan. Diketahui V1 nya itu 25 meter per sekon, V2 nya itu 15 meter per sekon, V3 nya itu 0 meter per sekon karena dia berhenti. Nah, yang ditanyakan, jarak yang ditempuh yang pertama adalah 40 meter. Jadi dia bergerak dari kecepatan 25 sampai 15. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak total dari keseluruhan gerak ini. Nah, untuk soal nomor 4 ini hampir sama dengan contoh soal yang nomor 2. Nah, sistemnya sama ya, jadi dia mengalami 2 kali gerak perlakuan. Pertama itu kecepatannya dikurangi dari 25 ke 15, kemudian dari 15 berkurang lagi sampai berhenti. Jadi seperti ini, jadi gerak yang pertama, gerak yang kedua. Oke, kita ke penyelesaian. Nah, untuk gerak yang pertama kita tentukan dulu perlambatannya, karena memang di sini belum ada perlambatan yang diketahui. Karena untuk sistem gerak LBB itu perlambatannya tetap. Nah, Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 kali A kali S. Kita substitusikan nilainya 15 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 kurang 2 kali A kali 40. Jadi V2 di sini kita ambil sebagai Vt untuk gerak pertama, V1 nya kita ambil sebagai V0 untuk gerak yang pertama. Oke, 225 sama dengan 625 kurang 80A.
hasilnya adalah kita pindah ruaskan 625 kurang 225 sama dengan 80A. A sama dengan 400 sama dengan 80A. A sama dengan 400 per 80 sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Jadi nilai perlambatan itu 5 meter per sekon pangkat 2. Oke, selanjutnya gerak yang kedua untuk menentukan S-nya. Nah, T pangkat 2 sama dengan final pangkat 2 kurang 2 kali A kali S2. Jadi gerak yang kedua ya. Nah, nilainya adalah 0 sama dengan 15 pangkat 2 kurang 2 kali 5 kali S2. Jadi VT pada gambar yang kedua itu adalah, pada gerak yang kedua itu adalah 0, itu V3, jadi nilai V3 sebagai nilai VT, dan nilai V2 itu sebagai nilai V0 untuk gerak yang kedua. Nah, nilainya adalah 225, itu 15 pangkat 2, 225 sama dengan 2 kali 5 itu 10 S2. S2 sama dengan 225 per 10 sama dengan 22,5 meter. Oke, itu baru jarak yang kedua. Nah, yang digunakan kan jarak total dari ketika dia berubah mulai dari T1 sampai berhenti. Jadi kita jumlahkan saja. S total sama dengan S1 tambah S2 jadi 40, ini S1 ini 40 tambah 22,5 itu S2 sama dengan 62,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda atau mobil ketika dia mengalami kecepatan yang berkurang dari 25 meter per sekon sampai berhenti itu adalah 62,5 meter. Selanjutnya soal nomor 5. Benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per sekon pangkat 2. Jika kecepatan awal benda 4 meter per sekon, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima adalah. Baik, kita langsung ke pembahasan. Diketahui A itu 1 meter per sekon pangkat 2, V0-nya itu 4 meter per sekon, kecepatan awalnya, kecepatan mula-mulanya, waktu yang ditempuh itu 5 sekon. Ditanyakan berapa kecepatan dan jarak yang ditempuh yang bergerak selama 5 sekon. Nah, T dan S. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 3 ya. Oke, penyelesaian VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, pemilihan rumusnya sama dengan soal nomor 1. Kita perhatikan satu per satu yang ada yang mengetahui soal dan yang ditanyakan. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kita langsung substitusi nilainya. VT sama dengan 4, nilai dari V0 tambah 1 kali 5, waktunya kan 5, percepatannya 1. Ini tambah karena dia mengalami percepatan. Adanya dia perlambatan posisi dikurang, maka hasilnya adalah 9 meter per sekon. Nah, selanjutnya jarak. S sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Ini jarak, kita substitusikan nilainya 4 kali 5 V0 kali T tambah 1/2 kali 1 kali 5 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 20 tambah 12,5 sama dengan 32,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh ketika dia bergerak selama 5 detik atau pada detik kelima adalah 32,5 meter. Oke adik-adik, itulah beberapa pembahasan dan contoh soal dari gerak lurus berupa beraturan. Semoga apa yang saya bahas, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik dan membantu adik-adik untuk belajar. Dan terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan karena tidak lain itu disebabkan oleh keterbatasan ilmu saya. Untuk video pembelajaran lainnya pada materi kelas 10, silahkan adik-adik bisa lihat linknya di kolom deskripsi pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.